Halo semuanya, saya Salvita Bunga Ananta dari kelas 12 F11 nomor absen 33. Pada video kali ini saya akan membahas tentang informatika sekarang dan masa depan. Begitu cepat perkembangan teknologi sehingga mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami bagaimana literasi digital dan tren teknologi seperti IoT, Big Data, AI, dan cloud computing yang berperan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana penjelasannya? Simak video saya. Informatika sekarang dan masa depan. Bab pertama yang akan kita bahas adalah A. Informatika. Informatika memiliki makna yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana data dan informasi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan dengan teknologi komputer. Ilmu ini mencakup berbagai bidang seperti yang pertama pemrograman, yang kedua jaringan komputer, yang ketiga keamanan siber, dan kecerdasan buatan atau AI. Informatika juga memiliki beberapa peran yang sangat penting di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri. Kemudian selanjutnya yang B, literasi digital. Saat ini penggunaan teknologi digital semakin luas, sehingga kita harus memiliki literasi digital. Literasi digital sendiri memiliki pengertian yaitu kemampuan menggunakan teknologi dengan efektif dan etis. Ada beberapa aspek penting dalam literasi digital. Yang pertama, akses. Kemampuan mencari dan menggunakan informasi digital, misalnya kita harus bisa mencari informasi yang akurat di internet. Kemudian yang kedua, keamanan digital. Kita harus menjaga data pribadi dan memahami cara menghindari ancaman siber seperti phishing dan peretasan. Yang ketiga, evaluasi. Menganalisis keakuratan informasi yang kita temukan, apakah sumbernya kredibel atau tidak. Yang keempat, komunikasi digital. Berinteraksi dengan baik di dunia maya, seperti menggunakan media sosial secara positif. Yang kelima, etika digital. Menggunakan internet dengan bertanggung jawab, seperti tidak menyebarkan hoax atau melakukan cyberbullying. Jika kita memiliki literasi digital yang baik, tentunya kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama yaitu C, informatika saat ini. Ada beberapa tren teknologi yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah revolusi industri 4.0. Informatika berkembang pesat di era revolusi industri 4.0 dengan teknologi seperti AI, IoT, Big Data, dan cloud computing yang mempermudah kehidupan. Yang pertama kita bahas adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi digital semakin menyatu dengan dunia fisik dan industri. Ciri khas dari revolusi ini adalah penggunaan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, dan internet dalam proses industri. Perkembangan ini membawa banyak manfaat, di antaranya mendorong inovasi teknologi. Teknologi berkembang lebih cepat menciptakan solusi baru dalam berbagai bidang. Kemudian mempermudah akses informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi memungkinkan pekerjaan lebih mudah dan efisien, meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu. Contoh nyata dari revolusi industri 4.0 adalah pabrik pintar atau smart factory, kemudian robotika, dan sistem otomatis berbasis data. Selanjutnya kita bahas Internet of Things atau IoT. Secara sederhana, IoT adalah jaringan perangkat yang bisa terhubung ke internet dan saling berbagi data. Manfaatnya, IoT bisa meningkatkan efisiensi, misalnya dalam dunia industri, mesin-mesin bisa saling terhubung dan bekerja otomatis. Selain itu, IoT juga mendorong otomatisasi, dan pastinya IoT membuat banyak hal jadi lebih praktis dan mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari IoT ini adalah smart home atau lampu AC otomatis, smartwatch, dan sistem keamanan berbasis IoT. Selanjutnya yang ketiga, Big Data. Secara sederhana, pengertian dari Big Data ini adalah pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Manfaat dari Big Data adalah penting dalam bisnis, kesehatan, transportasi, dan pemerintahan. Misalnya, perusahaan bisa memahami pola belanja pelanggan, di kesehatan membantu diagnosis,
di transportasi memprediksi kemacetan, dan di pemerintahan mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari big data ini sendiri adalah analisis tren media sosial, rekomendasi produk di e-commerce, dan sistem prediksi cuaca. Semua ini membantu membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang keempat, Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Teknologi ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang dan terus berkembang pesat. Dampaknya, AI bisa meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti potensi pergantian tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Kemudian, contoh dari AI sendiri, kita bisa melihat AI dalam asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, mobil tanpa sopir yang bisa berjalan sendiri, chatbot yang membantu layanan pelanggan, hingga analisis kesehatan otomatis yang membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Nah, kita sudah memasuki yang terakhir nih teman-teman, yaitu cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat keras fisik. Dengan kata lain, kita bisa mengakses data kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menyimpan semuanya di perangkat pribadi. Keunggulannya, cloud computing menawarkan fleksibilitas yang tinggi, efisiensi biaya karena tidak perlu investasi besar dalam infrastruktur, serta kemudahan akses dari berbagai perangkat. Contohnya, layanan seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan kita menyimpan dan berbagi file dengan mudah. Sementara, perusahaan besar menggunakan layanan cloud seperti AWS dan Azure untuk menyimpan data dalam skala besar. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa informatika berkembang pesat dan punya pengaruh besar di berbagai bidang. Karena itu, literasi digital sangat penting supaya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, bukan malah jadi korban teknologi. Dengan memahami tren seperti IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Intinya, teknologi terus berkembang, dan kita harus ikut berkembang juga. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. See you! Demikianlah penjelasan saya tentang informatika sekarang dan masa depan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang perkembangan teknologi dan bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan bijak. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. See you!